Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidah Sainuddin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan dan metode analisis kebijakan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan dalam analisis kebijakan. Pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tujuan pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan ialah agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Yang kedua yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Adapun tujuan pendekatan ini adalah untuk membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu metode analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan ada dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering juga disebut pendekatan kuantitatif empiris. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif ini tertarik dengan pengukuran secara objektif terhadap masalah sosial. Untuk dapat dilakukan pengukuran setiap masalah sosial terlebih dahulu dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya. Adapun tujuan utama metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generalisasi, yang dimana generalisasi yaitu suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah kebijakan yang diperkirakan akan berlalu pada suatu parameter populasi tertentu. Dengan generalisasi yang dihasilkan ini, para peneliti atau analisis kebijakan dituntut dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup yang lebih luas. Yang kedua yaitu kualitatif. Dalam analisis kebijakan lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif ini yakin bahwa sifat masalah yang satu akan berbeda dengan sifat yang lain. Yang dihasilkan dari metodologi kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi permasalahan yang mendalam terhadap suatu masalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.